Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT K2 Geodetik, kelompok 2 mata kuliah Manajemen Etika Geomatika kelas RB, akan mempresentasikan survei dan pemetaan topografi dengan skala 1:500 untuk rencana pembangunan gedung perpustakaan di lingkungan kampus Institut Teknologi Sumatera. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari PT K2 Geodetik sendiri, di mana PT K2 Geodetik terdiri dari saya sendiri, Dinta Mutiara Putri Hanafia, Jeremindo Patisinaga, Evi Evalina Sigalingging, Julia Nurwahyuni, dan Malina Karulian Suhardi. Sebelumnya, saya akan sedikit memperkenalkan terkait profil perusahaan kami, yang mana PT K2 Geodetik sendiri merupakan perusahaan jasa survei, pemetaan, dan konsultasi geospasial yang menyediakan data spasial akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan. Dalam setiap proyek yang dikerjakan, PT K2 Geodetik berkomitmen untuk menghasilkan data yang memiliki tingkat ketelitian tinggi dengan memanfaatkan teknologi survei modern serta metode pengukuran yang sesuai dengan standar teknis di bidang geodesi dan geomatika. Perusahaan kami sendiri memiliki visi dan misi, yang mana visi dari perusahaan kami yaitu menjadi perusahaan jasa survei dan pemetaan yang profesional, terpercaya, serta mampu memberikan solusi geospasial yang akurat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Misi dari PT kami yaitu menyediakan layanan survei dan pemetaan dengan standar kualitas yang tinggi, menggunakan teknologi dan metode pengukuran terbaru untuk menghasilkan data yang akurat, memberikan pelayanan yang profesional dan tepat waktu kepada setiap klien, mendukung kegiatan perencanaan pembangunan melalui penyediaan data spasial yang terpercaya. Selain itu, perusahaan kami sendiri memiliki beberapa keunggulan, yang mana yang pertama yaitu tim yang memiliki pengetahuan di bidang survei dan pemetaan, penggunaan peralatan survei modern seperti Total Station dan GNSS, metode pengukuran yang sistematis dan terstandar, serta berkomitmen terhadap ketelitian data dan ketepatan waktu pekerjaan. Pembangunan perpustakaan di Institut Teknologi Sumatera bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagai pusat informasi bagi sivitas akademik. Gedung perpustakaan ini direncanakan seluas kurang lebih 8.779 meter persegi di sebelah gedung E. Dalam perencanaannya diperlukan data topografi untuk mengetahui kondisi lahan seperti elevasi, kemiringan, dan bentuk permukaan tanah. Pemanfaatan lahan ini sendiri dibatasi oleh KDB sebesar 40 hingga 60% sehingga area bangunan sekitar hanya sebesar 3.511 sampai 5.267 meter persegi, sementara sisanya untuk ruang terbuka dan fasilitas pendukung. Survei mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 dan Standar BIG dengan ketelitian peta skala 1:500 sebesar 0,20 pada ketelitian horizontal dan 0,10 pada ketelitian vertikal. Hasilnya berupa peta topografi sebagai dasar perencanaan desain dan tata letak bangunan. Adapun tujuannya yang pertama yaitu menghasilkan peta topografi skala besar yaitu 1:500 dan menyediakan peta dasar teknis yang detail sebagai acuan dalam perencanaan arsitektur dan struktur gedung perpustakaan. Yang kedua yaitu menentukan kondisi existing lahan untuk memperoleh data presisi mengenai elevasi atau ketinggian, kemiringan lereng, dan koordinat objek-objek penting di area seluas 8.779 meter persegi. Dan yang terakhir yaitu optimalisasi desain bangunan. Adapun ruang lingkup atau batasan dari pekerjaan kami yaitu satu, survei pendahuluan lokasi, yang dimana kegiatan ini melakukan pengamatan awal untuk mengetahui kondisi umum area proyek, seperti kondisi vegetasinya, kondisi permukaan lahan, serta kemungkinan hambatan yang dapat mempengaruhi proses pengukuran di lapangan nanti. Yang kedua yaitu pengukuran topografi, yaitu kegiatan pengambilan data koordinat dan elevasi titik-titik pada area pembangunan dengan menggunakan alat survei seperti TS. Dan pengukuran ini bertujuan untuk memperoleh data kondisi permukaan tanah secara akurat.
Yang ketiga yaitu pengambilan data detail lapangan yang meliputi pengukuran batas lahan, titik-titik perubahan elevasi tanah, dan juga objek yang berada di sekitar area pembangunan. Yang keempat yaitu pengolahan data hasil pengukuran, yaitu proses pengolahan data survei menggunakan perangkat lunak pemetaan yang menghasilkan data koordinat dan elevasi. Yang kelima yaitu pembuatan peta topografi dengan penyusunan peta topografi dengan skala 1:500 untuk menggambarkan kondisi kontur dan elevasi lahan pada area pembangunan. Dan yang terakhir yaitu penyusunan laporan hasil survei yang berisi metode pelaksanaan pekerjaan, pengolahan data, serta peta topografi yang dihasilkan. Berikut merupakan lokasi kami yang berada di samping Gedung E dengan luas 8.779 meter persegi. Berikut merupakan metodologi pelaksanaannya. Pertama, tahap persiapan studi lokasi dan pengumpulan data awal. Yang kemudian melakukan penentuan batas area dan pemasakan benchmark atau BM. Kemudian persiapan alat dan tenaga. Tahap selanjutnya yaitu tahap survei dan pengukuran kontrol horizontal. Yang kemudian kontrol vertikal atau elevasi. Kemudian pengukuran detail kontur, batas, jalan, dan objek. Kemudian tahap pengolahan dan perencanaan dan pengolahan koordinat. Kemudian pembuatan peta topografi. Kemudian melakukan perencanaan tata letak dan desain bangunan. Tahap selanjutnya itu tahap setting out atau staking out atau merupakan pematokan. Dan untuk melakukan penentuan titik pondasi dan sudut bangunan. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan kami yaitu metode teknis horizontal menggunakan poligon atau GNSS menggunakan total station, untuk vertikal atau leveling menggunakan waterpass atau trigonometry, untuk detailnya menggunakan metode radial dengan menggunakan total station dan prisma. Untuk pengolahannya menggunakan AutoCAD atau GIS. Untuk setting out-nya dilakukan untuk pemindahan desain ke lapangan. Peralatan total station, GNSS, prisma, tripod, dan rambu ukur, serta waterpass digunakan dalam pengukuran di lapangan. Untuk laptop dan software menggunakan AutoCAD dan ArcGIS digunakan untuk pengolahan data. Kemudian membutuhkan sumber daya manusia atau koordinator survei. Kemudian dibutuhkan surveyor dan asisten surveyor serta pengolahan data. Selanjutnya adalah jadwal proyek, yang dimana jadwal proyek ini direncanakan selama 14 hari. Kegiatan diawali dengan persiapan survei dan pengecekan alat pada hari ke-1 hingga hari ke-3. Selanjutnya dilakukan penentuan dan pengukuran titik kontrol pada hari ke-3 sampai hari ke-5. Pengukuran detail topografi sebagai pekerjaan utama berlangsung pada hari ke-4 hingga hari ke-10. Setelah itu, data diolah pada hari ke-10 sampai ke-13. Tahap akhir meliputi pembuatan peta topografi dan penyusunan laporan yang dilakukan pada hari ke-13 hingga ke-14. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait biaya langsung personil, yang dimana biaya ini mencakup tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan survei, yaitu koordinator survei, survei total station, survei GNSS, dan asisten surveyor, serta pengolah data atau drafter. Nah, untuk durasi pekerjaan ini berkisar sekitar antara 7 hingga 14 hari, tergantung peran masing-masing. Dari perhitungan tersebut, perkiraan total yang diperoleh dari biaya personil ini sebesar 30.100.000. Untuk biaya langsung non personil ini selanjutnya adalah biaya yang mencakup penggunaan peralatan utama survei seperti total station, GNSS geodetik, dan waterpass yang sudah termasuk perlengkapannya. Untuk peralatan yang digunakan ini sekitar 7 sampai 14 hari juga sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Untuk total biaya komponen ini adalah sebesar 8.050.000. Untuk biaya operasional lapangan itu terdapat biaya yang meliputi kebutuhan transportasi dan konsumsi ini survei selama pelaksanaan pekerjaan di lapangan, yaitu selama 14 hari. Untuk total biaya operasional lapangan adalah sebesar 4.900.000. Untuk selanjutnya itu ada biaya perlengkapan survei,
yang dimana komponen ini mencakup kebutuhan ATK dan dokumentasi, serta pembuatan benchmark sebagai titik acuan pengukuran. Untuk total biaya perlengkapan survei ini sebesar 2.500.000. Kemudian itu ada rekapitulasi atau bagian inti. Berdasarkan seluruh komponen tersebut, diperoleh biaya langsung sebesar 45.550.000 dan kemudian ditambahkan biaya tidak langsung sebesar 5% dari total biaya langsung, yaitu sekitar 2.277.500. Selanjutnya terdapat biaya overhead sebesar 10%, yaitu sekitar 4.555.000, serta keuntungan sebesar 12%, yaitu sekitar 5.466.000, sehingga total keseluruhan biaya proyek adalah sebesar 57.848.500. Selanjutnya adapun manajemen risiko. Adapun 5 risiko yang akan terjadi. Yang pertama, vegetasi yang lebat. Penyebabnya banyak pohon tinggi dan semak belukar di area proyek. Adapun dampak yang terjadi menghambat jarak pandang saat pengukuran. Mitigasinya melakukan pembersihan vegetasi secukupnya pada titik lokasi pengukuran. 2. Risiko topografi lahan yang bervariasi. Penyebabnya perbedaan elevasi dan kemudian lahan. Adapun dampak yang terjadi menyulitkan mobilitas tim dan proses pengukuran. Mitigasi melakukan survei pendahuluan dan menentukan jalur pengukuran yang aman. 3. Cuaca yang tidak mendukung. Penyebabnya hujan atau kondisi cuaca yang buruk. Dampaknya pengukuran tertunda dan akurasi data berkurang. Mitigasi menyesuaikan jadwal pengukuran dengan kondisi cuaca. 4. Kendala dan pada peralatan survei. Penyebabnya kerusakan alat atau baterai yang habis. Dampaknya proses pengukuran terhambat. Mitigasi melakukan pengecekan alat saat digunakan. Risiko kelima, kesalahan pengolahan data. Penyebabnya kesalahan input atau proses pengolahan. Dampaknya data hasil pemetaan menjadi tidak akurat. Mitigasinya melakukan pengecekan ulang dan validasi data. Untuk tim pelaksananya itu sendiri ada koordinator survei, yaitu Mengitprodi Siombing saya sendiri yang bertanggung jawab atas manajemen proyek secara keseluruhan, koordinasi tim lapangan, serta menjalin komunikasi dan pelapor kepada klien. Kedua, surveyor atau operator total station, yaitu Jerry Mindopati Sinaga. Tanggung jawabnya sebagai melakukan akuisisi data lapangan dengan tingkat presisi menggunakan instrumen total station. Ketiga, surveyor GNSS, yaitu Evi Evalina Sigalingging, bertanggung jawab untuk melakukan penentuan titik kontrol geodesi dan akuisisi data spasial berbasis satelit atau metode statik RTK. Lalu, adapun asisten surveyor, yaitu Dinta Mutiara Putri Hanafiah, bertanggung jawab memberikan dukungan operasional di lapangan, melakukan pemeliharaan alat ukur, serta mengelola logistik survei. Selanjutnya, pengolahan data atau driver, yaitu Julia Nurwahyuni, bertanggung jawab untuk memproses data mentah hasil pengukuran menjadi produk akhir berupa laporan teknis, peta digital, dan foto 3 dimensi. Kesimpulannya adalah survei dan pemetaan topografi merupakan tahapan fundamental dalam perencanaan pembangunan gedung perpustakaan di ITERA. Data topografi akurat diperlukan untuk mengetahui kondisi lahan, menentukan desain dan tata letak bangunan, serta mendukung perencanaan pekerjaan tanah. Luas areanya sendiri kurang lebih sekitar 8.779 meter persegi yang menghasilkan peta topografi dengan skala 1:500 sesuai standar BIG. Pelaksanaannya sendiri meliputi persiapan, pengukuran, pengolahan data, serta pembuatan peta dan laporan. Waktu pekerjaan sekitar kurang lebih 14 hari kerja, dengan resiko dan mitigasi telah disusun untuk memastikan hasil akurat dan efektif. Proposal ini sebagai dasar kerja dalam mendukung pembangunan perpustakaan di Institut Teknologi Sumatera. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.